Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Wim Permana. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana caranya menginput persediaan atau barang habis pakai di sistem Almanan atau aplikasi manajemen persediaan Kabupaten Gorontalo. Baiklah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama-tama adalah yang paling pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan SPJ yang berisi nota pesanan sekaligus rincian barang yang akan diinput ke dalam aplikasi itu sendiri. Nah, di sini alhamdulillah kita udah dapat contoh yang real ya dari sekolah Dasar Negeri 2 Batu Daha Pantai, sekolahnya Pak Agus Taib. Alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan SPJ di sekolahnya, PDF-nya. Nah, ini udah di saya. Ini kalau saran saya Bapak dan Ibu, usahakan Bapak dan Ibu bikin urutan. Jadi buat urutan SPJ itu biar gampang nanti pada saat penginputan. Kalau nggak dibikin begini boleh, tapi itu biasanya nanti bikin banyak tanya atau bikin bingung Ibu, Bapak. Nah, jadi saya harapkan sebelum menginput, Ibu susun dulu, susunnya berdasarkan tanggal nota pesanan. Nah, di sini saya udah menyusun nih ada 3 SPJ ini. Dia SPJ 1 itu tanggal 10 Februari, belanja untuk ATK sebesar 1,643 juta. Lanjut SPJ yang kedua itu tanggal 6 Mei 2025, beliau beli alat pembersih yang di mapping pada saat di input di LRA atau Google Sheet milik Pak Arman itu. Pak Agus sudah memilih akun alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar 500.000. Lanjut, kemudian di SPJ ketiga, beliau membeli barang yaitu berupa alat tulis kantor sebesar 607.000. Nah, oke ya, kita kasih contoh dulu yang SPJ pertama. Kita buka dulu SPJ-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita lihat sudah tampil SPJ-nya. Ini ada seperti biasa ada keterangan-keterangan. Ya. Nah, ini. Nah, ini cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Ini kelihatan nih tanggal, ada informasi tanggal 10 Februari, ada pemeriksa barangnya, ada rekanannya. Kemudian di sini ada nomornya, nomor berita acara pemeriksaan barangnya ada. Apalagi di sini ada berita acara pemeriksa barang dan penerimaan barang. Nah, ini ada fotonya sebagai bukti. Nah, jadi ini bagus ya, milik Pak Agus Taib, jadi lengkap. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya nanti di sini kita butuh bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, ini nih, nota pesanan. Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara menginput semua ini di sistem informasi Almanan. Oke, kita langsung buka browser yang kita pilih ya. Kalau di laptop saya menggunakan ini aja. Saya pilih Chromium. Eh, ini adalah turunan dari Chrome. Kalau Bapak dan Ibu suka browser yang lainnya dipersilakan ya. Tidak ada paksaan untuk memilih browser. Nah, sekarang di sini kita ketik Almanan titik Gorontalo Cup titik go titik id. Kita enter. Nah, sini Bapak dan Ibu lihat ada sign in with Google. Kita klik di sini. Iya. Kemudian di sini akan muncul ini, kita masukkan email kita. Di sini saya menggunakan email akuntansi.
Nah, email akuntansi ini sudah saya pair atau matching atau sudah saya set dengan sekolahnya Pak Agus Saib yaitu SDN 2 Batu Dara Pantai. Oh ya, ini yang Bapak Ibu lihat ini 2FA user authentication ini belum tentu ada di tempat Bapak dan Ibu ya. Ini tergantung settingan email Bapak dan Ibu sendiri. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu bekerja di laptop pribadi atau laptop sekolah yang sudah terhubung dengan email, itu biasanya nggak perlu itu. Cuman ini kan untuk menunjukkan ke orang-orang yang benar-benar baru, yang masukin password segala macam. Jadi saya coba tunjukkan semuanya supaya tidak bingung. Nah, pada saat kita udah berhasil masuk ke Almanan, Bapak dan Ibu, perlu diperhatikan bahwa di sini ada dashboard visualisasi yang menampilkan data kelompok rekening dari belanja barang habis pakai yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu ya. Kalau di sini kita lihat SDN 2 Batu Dara Pantai, selama tahap pertama itu belanja ATK-nya 2.250.000, kemudian lanjut belanja alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya 500.000. Nah, di sini ada tabel rekonsiliasi nanti. Tentunya di sini akan terinput dengan nominal penerimaan di bagian penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Nah, tugas Bapak dan Ibu itu adalah merincikan inputan ini, alat tulis kantor sama alat bahan kegiatan kantor lainnya. Nah, sekarang setelah kita ke menu dashboard, yang perlu ditunjukkan juga adalah menu LRS sekolah. Bapak dan Ibu klik di LRS sekolah, bisa klik langsung, bisa juga klik kanan. Nah, ini bisa juga nih open link in new tab. Kalau saya sukanya open link in new tab aja. Kenapa? Supaya ada semacam panduannya, ada panduan dari menu yang dashboard ini nantinya. Nah, di sini, ini data ini Bapak dan Ibu yang sekarang lagi dilihat adalah data yang di Google Sheet yang udah Bapak Ibu entry sendiri. Jadi kita sudah tarik ke dalam sistem, jadi ini akan menjadi dasar atau acuan Bapak dan Ibu bekerja. Sini tercatat total alat TK 2,250, total bahan untuk kegiatan kantor lainnya itu 500.000. Nah, kemudian itu kita kemana lagi nih? Kita ke menu rekening. Di menu rekening, kita open link in new tab. Oke, kita tunggu dulu karena udah banyak. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini, menu master rekening ini adalah menu rincian barang habis pakai yang sudah udah diinput berdasarkan rilisan dari Kemendagri dan juga ditambah oleh inputan-inputan dari SKPD yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi kalau kita baris per halamannya kita pilih semua, itu nanti ketahuan berapa jumlahnya. Nah, di sini udah terlihat ada sekitar 2.569 item barang. Nah, terus apa hubungannya inputan persediaan milik Pak Agus Taib atau sekolah-sekolah lainnya dengan menu ini? Nah, disinilah Bapak dan Ibu akan menginput rincian barangnya di Almanan ya. Jadi ini menu rekening ini. Nah, di sini kita akan menginput kertas E4, spidol board marker, tinta spidol sampai ke tip X itu di menu rekening. Nah, sekarang kita contohin kertas E4. Kita cari kertas F4. Nah, lihat Bapak dan Ibu di sini, kertas F4 kan sudah ada ya, kertas F4. Tapi Bapak dan Ibu kan belum tahu kelompok rekeningnya di mana. Nah, jadi ini belum tentu bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena seperti yang Bapak tahu di sini ada pengelompokan berdasarkan rekening. Tugas kita itu mencocokkan di kelompok mana dia nanti berada. Jadi caranya ini kita hapus dulu. Nah, kita cari pakai Ctrl F. Nah,
Ini jadi untuk memunculkan ini kombinasi CTRL sama huruf F. Sini kita cari kertas F4. Nah, lihat di sini kita ketemu kertas E4 pertama sama kertas E4 kedua. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Di sini ada DOS, di atasnya ada DOS juga. Oke. Sekarang kita cek dia kemunculannya di mana Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, kalau di apa ya, di menu rekening ini, di menu apa, di menu kelompok rekening ini, kemunculan kertas F4 itu dia munculnya di bahan lainnya. Nah, padahal SPJ Pak Agus yang ini, yang 1.643 ini, dia itu mappingnya ke belanja ATK. Nih, belanja ATK kan di sini. 1,643 itu adalah berada di termapping ke alat tulis kantor. Nah, jadi tugas kita itu menginput kertas yang ini ke dalam ATK. Caranya kita cari dulu Bapak dan Ibu alat tulis kantor. Nah, ini kan kelompok rekeningnya. Alat tulis kantor. Nah, sekarang kita menambah sub kertas F4 di sini. Nah, pada saat saya ulangi ya, kita lihat kelompoknya dulu. Induknya itu kan alat tulis kantor. Nah, kita kemudian tambah sub, ya di sini langsung muncul. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu mengetikkan kertas apa ini? F4, F4. Satuannya RIM. Sini kita pilih RIM. Yap, kita simpan ya. Oke. Oke. Kemudian kita ulangi lagi. Kita pilih alat tulis kantor lagi. Nah, ini alat tulis kantor kelompoknya. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan itu kertas F4-nya itu udah muncul di sini nanti. Dia muncul di apa ya? Indeks paling terakhir ya. 300 mana itu? Nah, ini kertas M4 satuan RIM. Ini yang tadi barusan kita input. Oke, kita kembali ke alat tulis kantor. Nah, kita tambah subnya lagi di sini. Oke, sini kita spidol board marker. Spidol board marker. Satuannya apa? Buah. Yep. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Kita coba pilih ATK lagi. Ini kita pilih semua dulu. Oke, kita cari alat tulis kantor. Nah, kita lakukan tambah sub lagi. Tinta spidol 3 botol. Kita tulis tinta spidol, satuannya botol. Nanti kalau apa mengetikkan jumlahnya itu, jumlah atau volume barang itu nanti di penerimaan ya. Oke, lanjut. Pilih semua. Alat tulis kantor lagi. Alat tulis kantor. Habis itu kita masuk ke kertas Buffalo 2 rim. Nah, sini berarti tambah sub kertas
Buffalo. Rim. Oke, lanjut. Sepertinya semua berjalan lancar ya Bapak dan Ibu. Ini kita ke semua dulu. Nah, kemudian sini kita tambah sub kertas buffalo, kertas jilid. Sekarang kertas jilid. Satuannya apa tadi? Rim. Rim. Simpan. Oke, lanjut. Nah, selain dari interface menggunakan interface yang begini Bapak dan Ibu, semua itu kita juga bisa menggunakan pencarian yang di sini ya, karena udah tahu kelompoknya. Supaya lebih cepat, kita di sini, alat tulis kantor. Nah, jadi bisa juga begini lebih cepat kayaknya. Nah, itu tambah sub. Habis, tadi kan kertas jilid, sekarang lakban 3 cm. Lakban 3 cm. Satuannya apa? Buah. Oke, kita masukkan lagi kelompoknya. Kemudian kita tambah sub lagi, lakban 5 cm. Satuannya buah. Ya, buah. Kita simpan dulu. Oke, sekarang lakban 5 cm bening. Yuk, kita isi juga. Lakban 5 buah, satuannya buah. Oke. Sekarang map Snell Hector plastik. Alat tulis kantor. Map 24 buah. Berarti satunya buah. Oke. Pulpen. Alat tulis kantor. Pulpen. Pulpen 20 buah. Oke, kita simpan. Oke, udah ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang sisanya mungkin nanti biar dilanjutkan oleh Pak Agus sendiri ya dari nomor 11 sampai 18. Ini kayaknya saya cukup memberikan contoh dari nomor 1 sampai 10 kalau untuk yang surat pesanan ini. Nah, sekarang setelah dari sini kita masuk ke menu apa lagi? Kita masuk ke menu penerimaan. Kita buka new tab ya di sini. Nah, itu. Caranya kita tekan tambah penerimaan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kalau yang menu atas ini ada pilih akun LRA. Di sini kan tertulis tarik data dari LRA sekolah. Ini opsional. Kenapa opsional? Karena seperti Ibu lihat, di sini kan belanja alat bahan untuk kegiatan kantor itu alat tulis kantor terbaca kan 2.250. Padahal di realitanya 2.250 itu enggak dari satu kali belanja, tapi dari 2 SPJ, yaitu SPJ yang pertama 10 Februari yang 1,643 ditambah SPJ yang 607.000 yang terjadi pada tanggal 6 Mei. Sehingga kalau dibawa ke aplikasi, itu ini nggak usah dipakai untuk SPJ nomor 1 dan 3 yang menu pilih akun LRA ini. Karena ya kenapa tidak pas-pas? Artinya di sini terbaca 2,250 maksimalnya, sedangkan di realitanya itu terpecah jadi 2. Jadi untuk kasus yang seperti ini nggak perlu dipakai. Kita langsung
input penyedia. Nah, sekarang untuk input penyedia, kita masuk ke sini. Di sini ada penyedianya itu, setahu saya ada di mana ini? Ini pemeriksaannya ya. Kita bisa lihat di rekanannya itu kayaknya tadi di sini ada nih, Pak Ramdan namanya. Nah, di sini. Kita tulis Ramdan. Selain menginput nama penyedia, Bapak Ibu juga kalau tahu nama CV-nya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak tahu nama CV-nya, cuma tahu nama apa yang punya toko, ya udah ini bisa diinput nama penyedianya aja langsung. Nah, di sini kita lanjut dengan sumber dana. Sumber dana ini sudah saya plot di sistem kalau untuk sekolah harus dana BOS ya. Mungkin kalau kasusnya di non sekolah ini ada yang pilih-pilih sesuai sumber dana. Lanjut. Nah, nomor bukti ini kita ketikkan dengan transaksi. Jadi, ini kan nomor SPJ-nya SPJ 1 ya. Nah, jadi di sini kita input 001 garing SDN 2 BTD Pantai garing 2025. Nah, gitu. Sekarang tanggal transaksinya kita sesuaikan di sini tanggal ini kwitansi ya. Kwitansi memang tanggal 10 tapi lihat nota pesanannya tanggal 7 Februari. Jadi yang mana yang ditulis? Saran saya Bapak dan Ibu yang kita pilih 7 Februari ya nota pesanannya. Berarti ini pilih 7 Februari. Februari tanggal 7. Nah, ini nomor SPK. Kita masukkan nomornya nih. Di nomor SPK ini kita masukkan 14 garing NP garing SDN 2 BP garing 2 garing 2025. Tanggal SPK kita masukin aja 7 Februari ya. Nah itu. Kalau yang ini nggak usah diinput nggak apa-apa, opsional ini. Mulai dari nomor DPA, tanggal, segala macam ini nomor SP2 juga tanggal SP2D nggak usah diinput kalau buat Bapak Ibu. Kita langsung lompat ke keterangan tambahan. Nah di sini keterangannya ini kita bisa ambil dari mana ini? Apa ya keterangannya ini kita bikin ini aja ya kalau mau ini kita bikin majalah belanja ATK Februari 2025. Oke, sekarang di sini yang menarik. Karena ini semua diinput, sekarang di sini kita input rincian barang. Nah, ini bagian paling menarik ya. Kita mulai menginput barang mulai dari kertas E4 sampai nomor 10 pulpen. Nah, di sini harus hati-hati Bapak dan Ibu. Karena kita tidak menggunakan pilih akun LRA, itu dia di rincian barang ini akan muncul ke 2000 rekening tadi muncul. Dari atas sampai bawah itu muncul semua. Nah, caranya supaya nggak salah, kita ikut panduan yang di sini. Karena kita mau input bagian dari transaksi ATK, alat tulis kantor, itu Bapak dan Ibu nantinya harus memilih barang yang kodenya itu di bawah kode rekening ATK. Kode ATK itu ada di sini nih. Kita tadi kan cari alat tulis kantor. Nah, barang-barang yang mau kita masukkan itu pastikan ada di bawah kode ini.
alat tulis kantor. Jangan di kode lain, nanti itu salah kamar. Nah, kita coba langsung ya. Oke, kita tahu bahwa kodenya itu untuk ATK 11701030001. Nah, sekarang pilih barang. Sini kita, yang pertama ya, kita cari kertas F4. Kita cari aja sini kertas F4. Nah, Bu, Bapak dan Ibu perhatikan di sini banyak sekali kertas M4. Dan ini emang tidak masalah ya. Kenapa? Karena emang tidak dilarang juga untuk menginput kertas M4 sesuai dengan apa keadaan di SKPD itu. Nah, dalam kasus kita yang kita pilih itu yang ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini apa kode rekeningnya itu berkesesuaian dengan kelompok rekening ATK. Lihat, saya ulangi lagi ya. Ini 117010301 itu ATK. Nah, sini kita lihat. Ini kan kelompoknya udah sama tuh. Nah, kita pilih. Nah, ini kan sesuai nih RIM. Di sini satuannya RIM, di sini juga RIM satuannya. Jadi sesuai. Nah, sekarang kita menambahkan kuantiti atau jumlah. Di sini ada 6 RIM. Harga satuannya itu 68.000. Nah, tanggal kadaluarsanya nggak usah diisi Bapak dan Ibu. Yang mengisi ini hanyalah yang ada belanja obat. Jadi kalau ada yang memasukkan belanjanya di apa obat-obatan ini terpaksa harus diisi. Karena untuk obat-obatan itu tanggal kadaluarsa itu wajib ya. Kalau untuk saat ini itu sesuai dengan instruksi dari Pak Arman juga. Nah, sekarang kita lihat